Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast Sapa Umat Penyuluh Agama Islam Kota Padang Panjang di edisi podcast yang kedua 6 Ramadan 1446 Hijriah. Saat ini telah hadir di studio kita Ustadz Maulana Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Ya. Kita akan membahas sebuah tema yang kita ambil inspirasinya itu dari sebuah realita di mana banyak orang berpuasa tetapi masih belum mampu meninggalkan berbagai kata-kata kotor, larangan-larangan di dalam agama. Seperti apakah puasa yang diharapkan oleh Islam bagi pemiliknya? Kita tanyakan kepada narasumber kita, Ustadz Maulana Fadlan. Bagaimana Ustadz ya melihat realitas seperti ini? Jadi kalau kita lihat Ustaz, sekarang kita lihat banyak orang berpuasa, akan tetapi mereka berpuasa sekedar menahan haus dan laparnya saja. Akan tetapi tidak menjaga apa yang harusnya ia tinggalkan. Kita lihat orang berpuasa masih suka berbicara kotor. Orang mereka berpuasa tapi masih suka menggibah saudara-saudaranya. Bahkan orang yang berpuasa masih suka janji-janji palsu. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda dalam hadis beliau. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka dalam hadis ini ada satu nasihat pesan Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, maka katakanlah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik-baik, hendaklah dia sebaiknya dia diam. Maka dalam hal ini, Ustaz, seharusnya bisa kita ambil pelajaran. Yang mana mungkin kita sambungkan dengan hadis yang lain, hadis Rasulullah SAW yang lain, yang mana Rasulullah katakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash." Banyak dikatakan Rasulullah, banyak bukan sedikit orang. Kan min sha'imin, banyak orang yang berpuasa, akan tetapi orang yang berpuasa tersebut tidak mendapatkan pahala dari puasanya, malah yang ia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Sungguh betapa rugi orang yang demikian tersebut. Maka bisa kita lihat Ustaz, hendaknya ketika kita berpuasa, kurangilah pekerjaan yang sia-sia. Kalau seandainya sesuatu tersebut tidak ada manfaat untuk kita, lebih baik kita tinggalkan. Lebih banyak diam itu justru lebih baik. As-sukutu salamah, dia malah selamat. Karena dari berbicara saja, mungkin awalnya niat kita tidak ada untuk membicarakan orang lain. Iya. Niat kita justru malah bergurau saja, obrolan biasa dengan kawan-kawan. Malah akhirnya berakhir dengan membicarakan kawan-kawan. Oh, si itu, ibu itu sekarang lihat hamil lagi, padahal anaknya sudah 6. Nah, akhirnya mulai terjadi pembincangan. Walaupun nyatanya ibu tersebut adalah orang yang hamil, tapi jika dalam konteks ini kita bicarakan dia dan dia tidak suka dengan pembicaraan kita, maka itu tersebut gibah. Masuk ke dalam gibah. Gibah ini apabila kita membicarakan orang tersebut, yang mana orang tersebut apabila dia tahu dengan pembicaraan kita, dia tidak senang, dia tidak suka. Maka konteks seperti ini masuk dalam kategori gibah. Pertama gibah, kemudian disambutlah obrolan kita dengan kawan-kawan sehingga ada ditambah-tambahkan. Saya lihat dia sering keluar malam. Iya. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Mulailah tambahan pembicaraan
sampai akhirnya melangkah kepada fitnah. Maka membicarakan orang ini tidak ada baiknya, salah semua. Jika benar pun itu termasuk kategori ghibah, jika salah masuk kategori fitnah. Sedangkan fitnah ini saja menurut syariat lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Maka Ustaz, harusnya ketika kita berpuasa perbanyaklah melakukan hal-hal baik. Obrolan yang baik saja, keluar kata-kata mulut yang baik saja, bicara yang baik-baik saja, zikir, baca Quran, bertasbih, mengingat kebesaran kekuasaan Allah. Sehingga yang kita kerjakan adalah hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala saja. Maka jagalah diri kita dari lisan kita yang buruk-buruk, karena biasanya perkataan yang buruk nanti malah berujung kepada merusak pahala puasa kita. Percuma kita puasa, bayangkan berapa lelahnya kita. Orang makan, orang minum tidak puasa, jelas mereka tidak puasa. Kita puasa, tidak makan, tidak minum, akan tetapi malah yang kita dapatkan bukan pahala, yang kita dapatkan malah justru haus dan lapar. Untung-untung yang kita dapatkan haus dan lapar saja. Justru lebih celakanya kita apabila kita malah dapat dosa yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu Ustaz, sedikit tentang bagaimana harusnya sikap kita menjaga lisan kita selama puasa. Kerjakanlah yang baik-baik, karena Islam sendiri mengajarkan, dikatakan Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Dari tandanya kebaikan keislaman seseorang adalah apabila dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaat atas dirinya. Maka ingatlah, yang baik-baik hendaknya kita perbanyak, yang buruk-buruk hendaklah kita tinggalkan. Selama ibadah di bulan Ramadan ini, perbanyaklah mengucapkan hal baik-baik. Yang tidak bermanfaat saja hendaknya kita tinggalkan, apalagi sesuatu yang malah merugikan diri kita. Betul sekali Ustaz. Apalagi tersebut di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis kursi, bahwa nilai daripada puasa itu langsung Allah yang menentukan. Kalau pada ibadah-ibadah yang lain langsung diberikan delegasinya kepada malaikat raqib dan atid. Ini khusus untuk puasa. Fahuwa li wa ana ajza bihi. Betul Ustaz. Pahala puasa adalah untukku dan aku yang langsung memberikan pahala. Aku yang memberikan juga. Para pendengar, demikian dialog bincang singkat kita tentang menjaga kualitas dari ibadah puasa kita. Jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia tanpa ada pahala karena kita tidak mampu menahan panca indera kita. Lebih-lebih lagi mulut kita, lisan kita yang tidak bertulang ini membicarakan aib orang lain, gunjing sampai kepada fitnah yang pada akhirnya membuat pahala puasa kita tergerus sampai habis. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.